Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ketiga, judulnya adalah Masalah adalah Solusi. Maksud lo? Ini judul yang aneh ya. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa hidup penuh masalah. Tapi gue bilang, lo punya masalah bagus dibanding gak punya masalah. Dan menjadi bingung lah setiap orang, setiap individu kalau tidak bertemu masalah. Masalah sendiri adalah pertanda kehidupan. Masalah adalah tanda pertumbuhan. Dan kita disekolahkan di dunia, di Life University, supaya menjadi lebih pinter. Jadi memang kita dimasukkan ke dalam satu masalah, di masalah tiap harinya. Jadi kalau ada orang bilang, enggak, gue pengen hidup tanpa masalah, ya udah, mati aja lo. Kasar ya, nggak juga, itu hanya masalah pemahaman. Ya, kita kupas perlahan-lahan ya. Seperti biasa, rekaman ini nggak pakai teks, natural, berjalan begitu aja. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, ya kita ambil pemaknaannya. Karena di level tertentu kadang-kadang kata sudah tidak lagi menjadi hambatan. Kita akan bicara rasa nantinya seperti itu. Dan ini masih di hari yang sama, 20 Juli 2021. Gila, ini perekaman ketiga gua. Mumpung lagi hangat ini nyoba. Kenapa gak coba begini? Karena ini seru loh. Artinya apa? Coba cerita, tapi cerita ini adalah cerita pengalaman gue pribadi yang mungkin bisa bermanfaat buat lu yang lagi tiba-tiba buka channel ini. Sebenarnya materi ini gue titipin buat warisan buat anak dan buat cucu. Ya, kita mulai ya. Masalah adalah solusi. Begini rekan-rekan sekalian, setiap hari pada saat kita bangun tidur, bersyukurlah Anda bahwa akan menerima masalah baru. Kalau Anda menerima masalah, berarti suatu kehormatan bagi Anda untuk menjalani kehidupan, karena Anda dipercaya. Yang anehnya, beberapa orang justru berkeinginan supaya tidak mendapatkan masalah. Kalau menurut pandangan pribadi saya ya, oh ya, by the way, ini semua yang ada di sini adalah pandangan pribadi saya. Ini saya melakukan disclaimer supaya tidak disu kanan kiri ya. Anda silakan membuka dalilnya yang sesuai. Lalu kita akan diskusi nanti. Masalah, kita kembali ke masalah. Ada satu kata dari bahasa Jawa yang menjadi bahasa internasional, yaitu konsultan. Dari mana urusannya? Adalah ini kan bahasa Jawa, jadi bahasa internasional. Konsultan adalah kongkonane wong sing kesulitan. Ya. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan konsultan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kita memang butuh orang lain karena kita makhluk sosial, selalu berkaitan, bersinggungan, bersosialisasi dengan pihak-pihak lain, terutama ya sesama kita. Next, kita akan lanjut. Pada saat bangun tidur, melek mata, bernafas segar, ucapkanlah yang pertama kali terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, saya masih diberi kesempatan untuk hidup dan saya siap menjalani permasalahan di hari ini. Tidak maksud untuk menantang, tapi percayalah di sini adalah suatu niatan bahwa ya Anda siap menerima amanah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada Anda untuk hari ini, dan bersiaplah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Ya, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Ada satu pernyataan, aku hamba Allah atau Allah hambaku. Nah, itu kebalik-balik tuh. Di rekan-rekan saya yang lain itu ada juga satu kalimat ya, saya dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana saya. Itu beda maksudnya. Saya adalah hamba Allah dan saya ada dalam rencana Tuhan. Ya, kalau saya sih seperti itu. Jadi pada saat bangun pagi, kita melakukan ibadah pagi, berdoa, menikmati kehidupan. Saat ini sedang ramai dibahas pandemi global mengenai corona. Kita nggak tahu corona bisa menyebar lewat udara. Nah, permasalahannya adalah Anda mau nggak menerima ini sebagai masalah.
Jika mindset kita menerima sebagai masalah, maka bersiaplah. Pada saat menerima berita hoax kanan kiri, berita duka kanan kiri, itu akan mulai membuat pikiran Anda terganggu. Seolah-olah ya Anda tinggal nunggu lotre, tinggal nunggu antrian atau tinggal nunggu arisan. Gak begitu. Maka ada satu hal yang memang di luar kemampuan kita sebagai manusia, yaitu global. Nah, sekarang kita kembali, kemampuan Anda sebagai individu apa dalam rangka menjadi masalah. Definisi saya adalah definisi positif ya. Masalah adalah sarana dari Allah untuk mendidik, untuk mendewasakan sikap Anda. Itu. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Permasalahan Anda apa sih? Coba kita gali. Enggak, saya nggak ada masalah kok. Hati-hati, pada saat Anda bilang tidak punya masalah, berarti ada suatu kelemahan. Kelemahan terbesar apa? Pada saat tidak bisa mendefinisikan masalah. Nah, itu dia problemnya, ada di situ. Jadi kalau semua dianggap tidak ada masalah, berarti kemungkinan besar kita tidak tahu itu masalah atau bukan. Sehingga kita tidak tahu caranya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Itu masalah. Terkait dengan solusi. Solusi itu apa sih? Solusi adalah jalan keluar, solusi adalah jawaban, solusi adalah hasil akhir. Terhadap apa? Terhadap masalah hari itu, masalah keseluruhan, satu paketnya masalah itu apa. Lalu bagaimana menjalani permasalahan tersebut? Sebentar, kita urai dulu apa sih permasalahan orang pada umumnya. Permasalahan orang pada umumnya adalah satu, mengenai keuangan. Oh, kalau dia miskin berarti dia dalam masalah. Tidak begitu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan berarti kalau dia itu miskin berarti dia menderita, belum tentu. Bukan berarti kalau dia kaya itu berarti dia bahagia, belum tentu. Tidak semudah itu. Nanti kita ungkap, kita urai pelan-pelan. Masalah keuangan, masalah kesehatan, tadi contoh terkait dengan corona, dan masalah kesehatan yang kita bawa sendiri terkait dengan corona namanya komorbid, macam-macam ya. 3, masalah sosial, ke rumah tangga, suami istri, pacar, jodoh dan lain-lain, popularitas dan lain-lain. Ternyata sesungguhnya masalah itu nggak ada. I just want to assure you bahwa masalah itu nggak ada. Kenapa? Karena masalah adalah bagaimana persepsi kita menyikapinya. Pada saat kita bangun tidur, melek mata, semua lalu kita bilang, gue punya masalah besar, jadilah itu masalah. Kecuali kalau kita bilang, oke, hari ini saya siap menjalani untuk menemukan solusi. Nah, itu pun tak akan terjadi. Masalah akan hidup kalau memang Anda hidupkan. Solusi akan hidup kalau memang Anda hidupkan. Tinggal pilih mana. Kalau menurut saya, lebih baik berorientasi ke solusi. Tata caranya begini. Ya, sebelum masuk tata cara, kita lihat dulu siapa sih yang terlibat masalah. Setiap kita dilibatkan dalam masalah untuk pendewasaan sikap, pertumbuhan sikap. Semua kita mengalami. Waktu masih kecil, masih ingat nggak kita punya masalah apa waktu kecil? Pada saat SD, ada nggak teman yang jahat sama kita, lingkungan yang jahat sama kita? SMP bagaimana? Ada nggak teman-teman yang mulai tidak suka? Hati-hati, pada saat mulai SMP SMA itu masa kita menginjak ke usia menjelang dewasa, pelan-pelan mengenal kehidupan, mengenal gender, pria wanita, mulai suka-sukaan. Nah, itu dia tuh ya, mulai suka-sukaan, mulai lihat fisiknya orang lain. Di situ ada yang kita dengar cerita dibully lah, karena yang ngebully lebih besar, yang ngebully lebih kasar. Ada yang lebih cantik sehingga yang kurang cantik jadi lebih minder dan lain-lain. SMP jajan jadi masalah, belajar jadi masalah, main jadi masalah, main layangan, nggak boleh main layangan, ketabrak motor, contoh itu gua dulu. Ya beneran waktu itu ketabrak motor beneran. Hobinya main layangan nggak terlalu bisa, hobinya ngejar-ngejar layangan, itu saya dulu tuh. Sampai ketabrak motor, udah
dan itu ada solusi. Oh, solusinya begini. Saya harus ngikutin, harus memperhatikan kecepatan kendaraan. Oke, terus mulai beranteman sana sini. Kenapa saya nggak terlibat beranteman sampai parah? Karena saya cuma ngeliatin doang, mempelajari kenapa orang berantem, kenapa harus terlibat keberanteman, dan selalu dalam posisi aman. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba dalam aman nggak tahu, nggak kena aja. Dan ya selalu beruntung aja. SMA mulai begitu juga. SMA udah mulai kenal dengan ya, yang lawan jenis ya, mulai suka-sukaan. Ada juga yang rival-rivalan. Banyak tuh belajar udah mulai antara benar nggak benar, banyakan mainnya dibanding belajarnya. Tapi kita nggak tahu waktu itu, kita tidak bisa masukkan ini masalah atau bukan. Kita belum tahu itu, kita hanya ngikutin alurnya aja. Mulailah berkenalan dengan hal-hal yang negatif, karena kita juga nggak tahu. Terlebih apa, pada saat itu emang ngikutin gejolaknya aja lingkungan. Jadi lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Lingkungan di rumah tangga itu pengaruhnya besar. Di luar rumah tangga, di luar keluarga, terutama sekolah, itu jauh lebih besar. Dari sini peran orang tua memang harus selalu dekat dengan putra-putrinya. Ajaklah ngobrol, ajaklah diskusi. Oh ya, by the way, di level tertentu orang tua disarankan melihat anaknya sebagai teman, sebagai sahabat. Diskusi, curhat, bukan lagi memiliki anak, tapi benar-benar mendampingi anak nantinya. Itu juga nanti kita akan tahu bahwa anak itu bukan milik kita, bukan milik Anda. Kita pun bukan milik orang tua kita. Hanya karena arahan Allah, rencana Allah, kita lahir melalui orang tua, dan kita pun punya putra-putri. Yang saya maksud adalah di sini kita mesti menjaga respect, menjaga kasih sayang, peran dia sebagai orang tua, kita sebagai anak lihat peran lagi. Mulai masuk masa kuliah. Nah, kuliah dan seterusnya itu Anda lebih tahulah jawabannya ya. Karena pada saat itu Anda sudah mulai memilih antara yang baik dan yang buruk. Pendewasaan pemikiran sudah mulai terjadi, apalagi pada saat di level mahasiswa. Baik, ujung-ujungnya di level besar masalah keuangan, popularitas, terus kesehatan, terus gaya hidup, itu jadi masalah loh. Terus kemudian ingin tampil lebih dibanding yang lainnya, itu juga jadi masalah. Bagaimana lebih populer, itu juga jadi masalah. Bagaimana lebih hebat, bagaimana lebih dan lebih dari yang lain-lainnya. Kita seolah-olah dimasukkan dalam era kompetisi yang kita nggak sadar, kita ngikutin aja. Padahal itu bisa kita sendiri yang masuk ke dalam area seperti itu, kita terlibat langsung, atau kita terbawa arus. Atau kalau ngeliatin dari luar aja sih bisa, sehingga tidak terlibat masalah sama sekali. Nah, permasalahannya juga nih, permasalahan Anda memang akan dimasukkan ke dalam suatu masalah baik suka atau tidak suka, karena situ terjadi proses pendewasaan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Anda dalam posisi miskin, wah saya bermasalah karena saya miskin. Enggak, itu justru karena Allah tuh sayang, Anda diberi kekurangan supaya tidak jadi lebih salah ya. Sebagai contoh, untungnya dulu saya nggak dikasih kelebihan yang banyak ya, dari segi uang jajan segala macam. Karena saya kenal dengan gaya saya sendiri. Kalau saya berlebih seperti itu, pasti saya jadi nakal, jadi ngaco. Nah, saya berterima kasih. Jadi kita melakukan pemahaman ulang terhadap peristiwa yang sebelumnya. Selalu seperti itu, sehingga timbul waspada untuk dari hari ini dan seterusnya. Memang ada pepatah Jawa mengungkap itu adalah eling lan waspodo. Dari sini dan seterusnya kita harus waspada terhadap informasi yang di masa lalu. Wanita, contohnya pada saat dia berkaca selalu ketemu kesalahan, permasalahan dan kesalahan. Ada lebih di sini, lebih di sana. Anda tahu yang maksud saya lebih ya. Itu kok ada lemak di sini, ada lemak di sini, ada mukanya begini. Selalu diperhatikan. Setiap dia menatap cermin selalu ketemu kekurangannya. Lalu kita hanya berpedoman pada kata-kata gini, ya itu kan manusiawi. Oh, manusiawi yang seperti apa, yang hewani seperti apa? Kita lihat lagi nanti itu yang di rekaman yang kedua ya. Baik, kita lanjut lagi. Kapan sih terjadinya masalah? Kapanpun kita bisa masuk dan terlibat ke dalam masalah. Either suka atau tidak suka, Anda memang akan dimasukkan ke dalam satu masalah. Terbawa atau membawa, Anda memang akan ada dalam satu permasalahan tersendiri. Volumenya, tingkat kesulitannya, itu pun sudah Allah yang atur melalui alam. Ya, jadi kalau suatu saat termasuk hari ini Anda merasa dalam satu masalah,
Ya ucapkanlah terima kasih ya Allah, karena saya dipercaya menjalani kehidupan, menjalani supaya mendapatkan solusi seperti ini. Ada satu kalimat gini, di balik kesulitan ada kemudahan. Saya selalu lihatnya gini, memang selalu berdampingan. Kita nggak perlu ngebalik, tapi kita hanya diminta untuk ngelihat dari sisi persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda. Jadi kalau kita melihat suatu hal itu jadi masalah, memang kepala kita tuh minta masalah itu datang terus. Di dalam bahasa media ada satu semboyan ya, bad news is a good news. Makin masuk ke dalam hal yang negatif, makin kita cari karena ada rasa penasaran. Itu dipahami dulu ya, bahwa memang permasalahan itu selalu berdampingan dengan kita, dan memang selalu berdampingan pula dengan solusi. Nah, kitalah si pelakunya. Baik, di mana terjadi masalah? Dimanapun bisa terjadi masalah. Kita diam-diam pun kita di jalan, kita rapi di jalan, orang lain belum tentu. Tiba-tiba kita kesenggol di jalan, naik kendaraan, atau bahkan sampai terjadi banyak hal. Pria ketemu pria, gara-gara lihat-lihatan aja itu bisa terjadi keributan. Gara-gara salah ucap bisa terjadi keributan. Sekarang di media sosial pun begitu. Salah ucap sedikit masuk pasal, urusannya polisi, pencemaran nama baik, penghinaan segala macam. Jadi emang kita dituntut lebih hati-hati di era keterbukaan informasi seperti ini. Sikap kita harus kita jaga sebaik mungkin. Kapannya sudah, di mananya sudah, siapa aja yang terlibat, bisa siapa aja. Dan biasanya akan ada satu hikmah. Hikmah itu apa sih? Hasil pembelajaran dari permasalahan tadi. Pernah nggak Anda mendapatkan seorang sahabat yang justru berasal dari musuh Anda? Pernah nggak Anda lupa melakukan suatu kebaikan, tiba-tiba justru diingatkan kembali oleh orang yang menerima kebaikan itu di masa depannya? Anda mungkin sudah lupa. Buat Anda itu tidak menjadi masalah. Misalkan Anda berderma ya, tidak jadi masalah, biasa aja. Tapi buat dia sangat berharga, sehingga Anda akan dikenang. Nah, memang di satu sisi, ya itulah pemaknaan kalau kita berbuat kebaikan, kita ya lupanya cepat gitu loh. Tapi kalau kita berbuat satu kesalahan, ya ingat terus kesalahan itu supaya kita punya koreksi dan tidak terjadi seperti itu lagi. Baik, lalu solusinya bagaimana? Pertama, terima dulu masalah sebagai solusi ya, supaya kita punya tujuan. Apa sih dibalik masalah itu? Tujuannya pendewasaan dalam hal apa sih yang akan kita terima? Ya, kita aware di situ ya. Lalu how to, bagaimana caranya? Nah, ini ada satu cerita yang menarik di saya sendiri ya. Waktu itu pagi-pagi, saya sampai pagi belajar ini maksudnya apa ini. Lalu saya kaget, ini dia solusinya. Jadi ceritanya gini rekan-rekan sekalian, cucu saya, putri-putri saya semua ya. Waktu itu malam-malam saya mempelajari sesuatu, saya membedah sesuatu. Di masa lalu saya adalah seorang motivator, dan saya harus menemukan solusi dari setiap materi yang akan saya berikan. Tapi bagaimana menggabungkan antara sisi manajemen dan sisi spiritual? Ini luar biasa sulitnya, karena kita hidup tuh bagaikan di persimpangan. Kita harus mempertimbangkan dimensi sosial ya, dan dimensi spiritual, karena semuanya memang berdampingan. Sehingga saya menamakannya dulu spiritual management. Baiklah, apa sih rahasianya? Saya menelusuri mengenai sejarahnya Nabi Musa. Lah, kok jauh banget sih? Lah iya, kita mesti mundur. Pasti ada pembelajaran yang kita belum tahu dari masa lalu. Kita tidak bisa mencernanya secara begitu aja. Kita gali apa sih maknanya ya. Setelah itu baru kita jadikan sebagai satu gambaran. Kita compare dengan solusi dari tempat yang lain. Solusi melalui cara ini, manajemen ini, manajemen barat, manajemen timur, segala macam kita cari solusinya. Setelah ketemu, baru kita bisa bilang, nah ini cocok gitu. Untuk Anda, belum tentu cocok untuk orang lain ya, karena setiap orang punya metode, tata cara sendiri yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Nggak bisa sama, nggak ada standarisasi, semua berbeda ya. Oke, kita kembali lagi. Maksudnya apa sih? Begini ceritanya. Saat itu dikisahkan, kita ambil potongan singkatnya aja ya. Nabi Musa itu berjalan bersama Bani Israel ke satu tempat yang baru. Perintahnya adalah jalanin aja. Sampai di depan mata, bagaimana ini? Laut merah, laut.
Di belakangnya, karena saya mempelajari khusus, itu kurang lebih sekitar 600.000 Bani Israel saat itu yang akan melakukan eksodus keluar dari Mesir ya. Semua ngikutin Nabi Musa. Terus gimana ceritanya kok sampai depannya tuh ada laut saudara-saudara, laut ya, terbentang di depan mata. Dia diem aja. Waduh, gimana nih, urusannya kacau nih. Tapi di saat itu ada satu pembelajaran yang kita ambil benar-benar maknanya. Nabi Musa itu sebenarnya nggak tahu loh mesti bagaimana. Beneran, Anda bisa lacak kok. Dia berdoa, kan pernah dia dalam upaya untuk berkomunikasi sama Allah, sama Sang Maha Kuasa. Dia berdoa terkait dengan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar bisikan di hatinya. Lalu saya nggak tahu, karena saya kan bukan dia, bisikan aja ceritanya gitu ya. Lalu yang dia lakukan adalah dia mengetukkan tongkatnya ke laut. Ketuk ya. Maknanya apa sih? Nanti saya ungkap ya, ini terjadinya dulu sejarah ya. Sejarah ini sejarah besar loh, tertulis di beberapa Alkitab dunia ya, dari beberapa agama, terutama Nasrani, Kristen ya, dan Islam. Pada saat diketuk, memangnya Nabi Musa tahu bahwa laut akan terbelah? Dia nggak tahu. Orang perintahnya hanya ketuklah laut. Diketuk dengan tongkatnya, dia nggak tahu tuh bakal kebelah. Boom. Ya kalau dia tahu, bukan lagi sebagai suatu mukjizat dong. Kalau dia tahu, dia bisa begitu setiap sore aja, dia ibaratnya tuh ketuk-ketuk aja tuh laut, kebuka, kebelah semua. Tapi kan hanya sekali. Saya belum pernah tahu ada 2 atau 3 kali, saya belum pernah dengar ya. Sekali kebuka, kebelah, wah, kebelah kanan kiri. Dan saya pelajarin khusus loh di situ. Saya begitu tahu itu, saya bongkar ke dalam, masuk sampai seberapa hebat sih kejadian saat itu ya. Itu Laut Merah itu yang dia seberangin bersama Bani Israel itu 7 kilo, tepatnya 6 sampai 7 kilo. Nyebrangin ke sana, yang terbuka laut itu adalah 60 meter. 60 meter itu lebar. Dan terus sampai 7 kilo di titik terdalam, berarti tertinggi ya, air itu ngebelahnya itu adalah 1,1 kilometer. Bayangin, antara 60 meter berbanding 1,1 kilo, itu tinggi banget. Tinggi. Bayangin kalau gemuruhnya air seperti apa, ngebukanya aja kita mau terbelalak kali kalau kita ada di sana ya. Bagaimana ceritanya tuh? Air ngebelah, kaget mungkin, stroke mungkin. Kita ngeliatnya bisa shock, bisa stroke ya. Tapi itu yang terjadi pada saat air membuka jalan buat Nabi Musa dan Bani Israel. Itu air bergemuruh, kayak pantau tuh, tinggi 1,1 kilo. Monas saya cuma berapa, gedung-gedung berapa, tinggi banget ya. Air itu air sepanjang jalan, sepanjang 7 km. Perintahnya apa? Jalanin aja. Antara percaya nggak percaya, tapi dengan kepatuhannya Nabi Musa berjalan diiringi oleh Bani Israel. Sementara di belakangnya pasukan kuda Firaun sudah terlepas dari tirai api. Nah, Anda buka sejarah tuh, apa yang dimaksud dengan tirai api? Dikejar terus. Lalu pada saat rombongan Nabi Musa makin ke depan, dari sana sisi berlawanan, pasukan berkuda Firaun mulai menyeberangi, masuk ke arena laut. Kereta kuda loh. Terus makin mempercepat rombongan, mempercepat langkahnya, sampailah mereka di ujung. Dan pada saat itu sudah dekat dengan posisi rombongan Nabi Musa. Dan pada saat Nabi Musa menoleh ke belakang, entah dia diminta mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya atau tidak, saya juga nggak tahu karena saya nggak ada di sana. Lalu air menutup, biur, air segitu tingginya, segitu banyaknya, namanya lautan ya, menutup pasukan berkuda. Biar itu disaksikan oleh segitu banyaknya manusia dan tercatat di dalam sejarah. Sampailah akhirnya Nabi Musa beserta rombongan ke satu tanah yang baru. Baik, maksudnya apa sih? Kita belajar. Oh ya, Anda bisa kok cek itu di film Ten Commandment atau filmnya Exodus. Silahkan Anda buka di situ. Yang mau saya ambil adalah pemaknaan pembelajarannya. Begini, pada saat secara nggak sadar kita masuk ke dalam satu masalah, kita lihat di depan kita tuh ada apa? Masalah yang besar. Step pertama berdoa, memohon arahan Allah.
Lalu ketuklah pintu hatimu, tapi sambil diem, tenang-tenang aja, tenang, relax. Maksudnya bagaimana ini ya Allah? Pada saat Anda diam itu, berdoa dengan kepasrahan, saya ulang, berdoa dengan kepasrahan, dengan keikhlasan, berarti apa? Anda mengizinkan Allah yang menuntun Anda yang mengizinkan Allah yang memberi solusi, Anda mengizinkan Allah yang memberi arahan buat langkah Anda. Percaya aja, karena disitulah kekuatan iman. Dan pada saat itu lautan terbagi dua, terbelah dua ya, kanan kiri. Nah sekarang dalam manajemen Anda coba pisahkan sisi subjektif, sisi objektif. Sisi subjektif adalah terkait dengan perasaan Anda. Sisi objektif adalah yang objektif menurut logika. Kita pisahkan dulu. Jadi kalau kita ngelihatnya jadi satu, menyatu, itu tuh pusing, karena laut itu demikian apa luasnya, dalamnya, itu hampir nggak ada solusi pada saat Nabi Musa itu. Pada saat dia mengetukkan tongkatnya, mengetuk ke pintu hatinya, dia berdoa dengan ketulusan, keikhlasan, kepasrahan, terbukalah sambil diam, tapi sambil diam ya, benar-benar minta arahan Allah. Lalu terlihat kanan kiri, sisi subjektif, sisi objektif. Sisi objektif adalah apa yang harus dilakukan, distrategikan yang terkait dengan logika. Misalkan masalah keuangan, apa tuh solusinya? Nabung dulu ya, sehingga ada sedikit sisa untuk biaya yang lain. Berhemat. Contoh kalau masalah keuangan, oh harus ada yang dikurangi biayanya ini. Kenapa? Karena ini tidak menjadi kebutuhan pokok, dikurangin dulu di situ. Oh ini yang harus kita dahulukan, itu masalah keuangan misalnya ya. Harus ada yang kita kalahkan. Kenapa? Karena itu bisa jadi nanti setelah yang ini selesai. Kita buat prioritas di situ, prioritas tindakan berdasarkan resikonya. Lalu sisi perasaannya apa sih? Hati-hati, di sini kita juga mesti lihat ya, bahwa ada perasaan, rasa takut, rasa ragu, rasa cemas, rasa was-was yang sifatnya itu tidak menentu. Dan di sini ada orang tiba-tiba kalau dia di ujung ini ya, di dalam cerita itu dia ada di ujung laut, dia maunya gini, saya mau solusi yang pasti-pasti aja. Lah, solusi yang pasti-pasti aja, cuman satu yang pasti, yaitu mati. Dalam hal ini ya, kita nggak harus sampai mati karena belum waktunya. Kita cuma diminta untuk sabar ya. Nggak ada solusi yang pasti dari manusia kecuali dari Allah. Kalau solusi terkait dengan perasaan, ya kita tingkatkan rasa sayang kita kepada Allah, kita tingkatkan keimanan kita, ya pasti Allah kasih petunjuk. Padahal kita dalam posisi takut, ragu, was-was, cemas ada di situ. Tapi kita lihat juga tadi, setelah kita bedah yang sebelahnya, sisi objektif adalah ada strategi masalah keuangan, strategi masalah sosial, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kesehatan, popularitas, dan lain-lain. Ternyata pada saat kita nilai, oh popularitas adalah bagian dari nafsu, nanti dulu, kita nggak anggap ini dulu, karena ini strategi ya, kita tekan dulu di situ. Kalau kesehatan, ya kesehatan itu mutlak, jadi apa? Kita harus jalanin. Jadi kita bagi dua, yang terkait dengan perasaan, yang satu lagi terkait dengan logika. Dipisahin dulu. Nah, setelah dipisahin kita harus tahu dulu nih, itu yang terkait dengan perasaan itu apa? Rasa takut gagal. Takut gagal berarti apa solusinya? Kita sebelahnya. Nah, kita rencanakan sedetail mungkin, sebaik mungkin. Opposite-nya di kanan dan di kiri. Nah, setelah ketemu itu kita buat skala prioritas, apa aja mesti dilakukan. Dari sisi logika, perasaannya bagaimana? Perasaan ternyata benar-benar harus kita kenali rasa takut itu apa. Rasa takut itu yang menghembuskan adalah iblis. Ya, kita kenali dulu. Lalu jalankan saja. Nah, pada saat kita menjalankan saja, seperti Bani Israel dan Nabi Musa, dia jalan ke depan lurus saja karena jalannya adalah lurus. Anda pun melakukan hal yang sama, jalanin aja. Deg-degan sih memang, iya, karena sebelahnya itu laut yang segitu gemuruhnya, tingginya seperti itu, seolah-olah ingin menelan Anda setiap langkah. Butuh rasa berani yang bersama-sama ya kalau waktu itu ya. Bersama-sama jalanin. Takut loh. Anda aja belum pernah lihat air segitu tingginya, saya aja belum pernah lihat ya. Gemuruhnya seperti apa. Tapi perintahnya jalanin aja. Ingat, pada saat Anda bersama Allah, maka Anda mendapatkan kedamaian, ketenangan. Anda belum lihat suatu kepastian di situ.
karena itu masih dirahasiakan, bagian dari masa depan Anda, ya, jalanin aja. Tiba-tiba ada yang punya keputusan, saya berhenti di tengah. Nah, kalau berhenti di tengah jalan memang tidak disarankan, dia akan tergulung bersama pasukan Firaun. Tapi banyak pula orang yang menyelesaikan kehidupannya sendiri, bunuh diri gitu ya. Itu dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. No, tugas Anda belum selesai, jalanin aja, ngikutin aja. Seperti yang di awal tadi, kalau Anda punya masalah, ucapkan syukur karena masalah adalah proses pembelajaran. Nah, di sini Anda diminta untuk belajar menjalani kehidupan. Terus jalan, tapi ingat, di samping Anda ada rasa takut yang luar biasa. Kanan kiri ini air, di belakang Anda pasukan Firaun sudah mengejar. Ini diibaratkan kalau Anda di dalam peristiwa itu ya, mengejar dengan pasukan berkudanya, siap untuk udah tidak lagi menangkap, membantai. Ceritanya seperti itu. Berjalan terus pasukan rombongan Nabi Musa sampai akhirnya diselamat sampai tempat tujuan. Itu pula yang diminta dari Anda, jalanin proses kehidupan ini terus. Hanya bergantung kepada tali Allah, arahan Allah, kasih sayang Allah, berkah Allah, solusi dari Allah. Dan situ kan jalannya lurus, tidak berbelok. Bahwa kehidupan kita pun seperti itu, lurus, kadang naik kadang turun, terus begitu, tapi tetap lurus. Bukan harus Anda keluar dari area. Mintalah kepada Allah di jalan yang lurus, yang benar, terus seperti itu. Kembali ke Al-Fatihah Anda sampai akhirnya Anda selamat di tanah yang baru, tempat yang baru, tujuan yang baru. Dan pada saat Anda lihat ke belakang, seperti kisahnya rombongan Nabi Musa, Anda akan melihat biru, laut menutup. Di sini pun artinya gini, pada suatu saat Anda mungkin pernah masuk ke dalam satu masalah yang melibatkan orang lain. Bisa saja Anda menjadi korban, atau bisa saja Anda sebagai pelakunya. Kalau Anda sebagai pelakunya, mintalah maaf kepada orang yang bersangkutan selagi masih ada usia. Datangi dia, say hello. Atau kalau masa corona seperti ini, komunikasilah via video call, ucapkanlah terima kasih, permintaan maaf, atau apapun yang Anda ingin sampaikan selagi masih ada sisa usia. Di sisi lain, kalau Anda pernah menjadi korban, maafkanlah orang yang telah bersalah kepada Anda. Ingat bahwa kalau kita memaafkan orang lain, memaafkan masa lalu kita, Anda akan memiliki jiwa yang merdeka. Ya. Baik, kita lanjut ceritain Nabi Musa tadi. Kesimpulannya adalah pisahkan masalah menjadi dua, ya. Masalah yang sifatnya subjektif, perasaan, maupun yang objektif, tindakan. Lakukan, ya. Lakukan, jalani aja prosesnya sambil tetap berdoa, minta arahan dari Allah. Terus. Nah, pada saat itu Anda akan ketemu bahwa Anda adalah hamba Allah, ya. Bukan Allah hamba Anda. Nanti saya ucap seperti apa. Anda adalah dalam rencana Allah, bukan Allah dalam rencana Anda. Nanti akan saya ucap ya bentar lagi ya. Terus jalanin. Baik. Sekarang rahasianya apa sih di balik kalimat tadi? Kebanyakan orang pada saat mereka tapi udah nangkep ya itu tadi ya, jalanin sampai selesai ya. Karena kita nggak tahu selesai kapan, kita cuman tahu jalanin aja dulu ya, sampai benar-benar selesai. Maksudnya bukan Anda yang menyelesaikan, izinkan Allah yang berkehendak atas Anda. Baik rekan-rekan, banyak orang di sisi lain berdoa minta A, minta B, minta C, minta D. Boleh nggak? Boleh. Garam aja kita minta pakai doa kok. Iya. Di sisi lain, Anda akan berhadapan dengan suatu pernyataan, ya. Apakah Anda yakin bahwa Allah akan memelihara Anda, menjaga Anda? Nah, ini berpulang kepada kepasrahan Anda, tingkat keimanan Anda. Atau Anda tidak perlu meminta, Allah pun tahu. Yang khawatirnya pada saat meminta itu seolah-olah Anda mendikte Allah. Minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Sementara di level tertentu yang Nabi Musa lakukan, dia tidak minta apa-apa, mesti bagaimana. Dia hanya bertanya, harus bagaimana ya Allah. Nah, di sini kita akan ketemu apakah Anda menjadikan Allah sebagai hamba. Berarti Anda yang mendikte satu permintaan dan Anda mengizinkan Allah mengabulkan. Kebalik. Hal yang sama, Anda dalam rencana Tuhan atau Anda merencanakan Tuhan dalam rencana Anda, menghadirkan Tuhan dalam rencana Anda.
Tidak, lepaskanlah itu semua. Seperti Nabi Musa tadi, saya harus bagaimana ya Allah? Maka jawabannya adalah ketuklah dulu laut itu, ketuk lautan itu. Hal yang sama, ketuklah dulu pintu hatimu, maka akan terbuka segalanya. Ini akan sulit ya dilakukan kalau hanya sekedar mendengarkan lalu seolah-olah jadi solusi. Nggak cukup. Yang terbaik adalah pada saat besok, kembali lagi ke rekaman awal ini, di awal ini ya, identifikasi dulu permasalahan. Saya nggak punya masalah, belum tentu. Justru itu mungkin permasalahannya. Kenapa? Karena merasa tidak punya masalah. Lalu urai perlahan-lahan sebagai alternatif solusi. Lalu jalani itu sampai selesai, tapi tetap dengan arahan bantuan Allah. Kita akan kembali ke satu hal yang menarik pada saat disampaikan bahwa kita sebenarnya tidak minta rumah, uang, segala macam ya, tidak minta itu, karena itu sifatnya material semua, dan semua itu bisa jadi adalah fata morgana. Itu adalah sarana, bukan tujuan. Oke. Mintalah kepada Allah sebatas keberkahan, kesehatan, nikmat iman, kelancaran, kemudahan. Itu saja. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang memegang rencana kita. Rencana kita bergantung pada rencananya Allah. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi itu adalah solusinya dari saya. Setelah Anda menjalani kehidupan seperti itu, Anda menjalani ya, bukan kata orang, bukan kata guru, bukan katanya cerita yang di sini, yang di rekaman ini, bukan. Setelah Anda jalanin itu, ya, Anda mendapatkan suatu ilmu, karena ilmu pengetahuan itu beda dengan ilmu yang Anda alami, ya. Anda kalau buka Google Anda bisa tahu, tapi belum tentu ngalamin. Nah, ini adalah ilmu yang sudah diamalkan. Nanti kalau ada orang bertanya, baru Anda bisa ceritakan kenapa. Gue sendiri yang ngalamin, gue yang ngejalanin. Anda sampaikan. Suatu saat dia pun akan menyampaikan ke orang lain, gue yang ngejalanin, bukan kata orang. Tapi konsepnya sama. Mintalah arahan, kemudahan dari Allah, keberkahan dari Allah. Prosesnya Anda ikutin. Nah, rekan-rekan, makin beranjak dewasa, ternyata yang ditata adalah sikap Anda. Masalah adalah solusi dan pendewasaan sikap Anda. Ujung-ujungnya adalah makin mengenal Allah, makin sayang Allah. Dan ingat, Anda berlari satu langkah, ibaratnya ya, Allah sangat sayang kepada Anda. Mungkin dia lebih berkali lipat langkahnya dibanding Anda. Allah senang kalau ada hambanya yang kembali kepada kasih sayang Allah, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi saran saya, hindari merasa ditinggalkan Allah, padahal mungkin Anda yang meninggalkan Allah. Baik rekan-rekan sekalian, selamat mendengarkan, selamat menjalankan, mempraktekkan. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dalil, silakan tinggal di kolom komentar. Kita bisa saling koreksi, kita bisa saling bertemu belajar lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.